Apa jadinya jika anak muda yang masih kental dengan sifat gerusa-gerusu berhadapan dengan orang tua yang kolot pada pendiriannya karena merasa dirinya lebih tahu segalanya? Mungkin bangsa kita tidak akan pernah punya tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yap, tanggal 17 Agustus disepakati oleh dua kubu, yakni para pemuda yang beranggotakan Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh serta kawan-kawan. Sedangkan golongan tua dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Berawal dari dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus hingga berujung Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, lalu diumumkan lewat radio oleh Kaisar Hirohito sehari kemudian, yakni pada tanggal 15 Agustus 1945. Para golongan muda yang mendengar kabar ini sontak menggelora jiwa mereka. Perjuangan bangsa melawan penjajahan di bumi Nusantara ini akhirnya menemui klimaksnya dengan mundurnya Jepang dari kancah Perang Dunia Kedua. Mereka mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya mengklamirkan kemerdekaan bangsa ini dan tujuan agar Belanda dan sekutu tidak lagi datang dan bertingkah semaunya pada pribumi. Penyerahan Jepang akan ditangani oleh kekuatan tentara sekutu, khususnya Inggris. Karena berdasarkan konferensi Potsdam, wilayah Indonesia termasuk di dalam wilayah komando Inggris yang diberi nama Southeast Asia Command atau SEAC di bawah pimpinan Laksamana Inggris Lord Louis Mountbatten yang bermarkas di Singapura. Para pemuda menginginkan kemerdekaan lebih cepat dengan memanfaatkan momen kekosongan kekuasaan karena dikhawatirkan kedatangan sekutu akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Para golongan tua yang selama ini kental dengan jalur perjuangan diplomasi tidak mau tergesa-gesa. Alasannya adalah karena Soekarno dan Hatta serta Rajiman Widyodiningrat baru saja pulang dari Dalat, Vietnam setelah menemui Jenderal Terauchi untuk membahas janji kemerdekaan yang direncanakan Jepang. Terauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diumumkan jika persiapan yang dilakukan oleh PPKI sudah selesai. Kendati demikian, pemerintah Jepang menyarankan agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 24 Agustus 1945 karena perlu waktu untuk melakukan berbagai persiapan. Untuk menghindari kesan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan giveaway dari Jepang, golongan muda ingin Soekarno dan Hatta bertindak cepat. Perbedaan pendapat di antara golongan muda dan golongan tua inilah yang akhirnya melahirkan peristiwa Rengas Dengklok. Lalu, apa yang meruntuhkan pendirian golongan tua sehingga tercapai kesepakatan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945? Simak di part kedua.